salah satu dampak dari perubahan global, kita harus mulai memahami bahwa yang namanya berkah ini sudah mulai jauh dari kehidupan kita. Kehidupan kita sudah sangat materialisme. Contoh sederhana misalnya, jangan dianggap ini enteng, nih kecil. Ini sudah sangat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir kita. Itu tidak terasa oleh kita. Ibu dan anak sudah terputus, istri dengan suami sudah terputus. Nggak tahu ini kehidupan kita itu gimana. Nggak tahu. Sudah sangat terpengaruh dengan materialisme. Sudah terpengaruh dengan yang namanya status. Sayang gitu kan. Apakah akan berkembang nggak ilmunya dan sebagainya. Jadi berkah itu sampai akhir loh. Maaf, berkah itu jangan dilihat hanya lahir. Berkah itu lebih banyak terkait dengan batin. Kalau orang pesantren kan Pak Nanang ya menerjemahkan barokah itu al-barokah hiya al-khairul mutazayyin atau ziyadatul khair, sama. Itu dalam takrifat itu pasti mereka menerjemahkannya itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang. Kenapa? Karena materialisme. Nah, sekarang itu sudah hedonis. Jadi kalau dulu istilah hedonisme itu hanya kepuasan dalam bentuk seksual. Sekarang ini kita sudah mulai terpengaruh dengan hedonisme dalam bentuk kepuasan diri. Contohnya mendages pohon babaturan atau urang teh aya di bandara, urang teh aya di angkot, urang teh aya di masjid. Dan udah saya kieu sudah hilang yang namanya tawadhu, sudah hilang yang namanya khusyuk, sudah hilang yang namanya ya banyak lagi. Akibat sekarang ini rata-rata bergurunya ke laptop yang tidak jelas sanadnya, itulah yang terjadi. Jadi cingkrang, wah asal beneran. Orang masih ini di hati, oh gitu ya. Dengaran sunnah Rasulnya, lempang masa panggagahna, abus kama sakit jadi ngalih, lebih lewat, lu sholat lu sekalumpa, cekurang gitu ada. Sekarang kok kenapa cingkrang mengalahkan yang namanya akhlak? Kenapa jenggot mengangkat akhlak? Punten, kalau orang yang untuk sunnah Rasul tidak akan yang namanya menyebarkan yang namanya kebencian. Oh itu tak kala sudah menyalahkan yang lain, itu sudah yang namanya menyebarkan kebencian, fitnah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semakin kita nggak percaya, tetapi inilah realitas. Kita nggak pernah bisa berbuat. Saya sedih, ada karyawan kita yang sudah sepuh, sakit, tadi dipanggil orang asal dipanggil menjenguk sana ya, titip ya nanti kalau saya meninggal tahlilnya di panti saja aja nih. Minta tikus ya bagian keuangan kita dulu, dia kan 47 tahun di asalan sambil nangis. Kenapa Bu Tati? Anak-anak saya nggak setuju. Aduh, coba bayangkan. Ini kegagalan kita. Tadi jam 11 ngomong dia sama ini, tadi kayak titip di Bu Tati bisa jadi mawat jalan. Bukan panjang yang ditahlilan, yang ditahlilan. Wassalam segala lupa. Budaknya datang ngomong naon nah, coba bayangkan. Ibu mau meninggal ngomong naon eta? Tebak kita, coba bayangkan. Apakah itu yang disebut sunnah Rasul? Walaupun berbeda, kita tetap harus hormat kepada orang tua. Artinya ada satu degradasi perlakuan anak kepada orang tua. Ada satu reduksi, ada satu penurunan nilai. Ada satu penurunan, aduh, orang ngomong gitu mah ceuring urang teh. Engke lamun budak kumaha, urang menunggang kudu wasiat di ayeuna keneh teh paluman kepadena. Walaupun panjang kadang orang yang 40 kue dinakan, maka itu akhirnya begitu.
Itu kegagalan kita sebagai orang tua. Kenapa? Wibawa kita akhirnya jatuh sama anak. Karena apa? Karena kita tidak pernah menggunakan rasio kita. Jangan sampai terjadi rasionalisasi, tetapi kita harus mampu menyampaikan dengan cara-cara yang rasional. Nah, itu istilah saya. Jangan sampai terjadi rasionalisasi, dirasionalkan. Nah, kan mereka itu dirasionalkan. Oh, asal penggunaan walaupun dengan argumen yang sangat tidak rasional, sangat mudah dipatahkan. Sangat mudah dipatahkan. Ini yang menyebabkan hilangnya berkah. So, akhirnya mana berkah? Sekarang kan bertempur di antara mereka sendiri, angkat, oh itu ternyata dai-dai bayaran 20 juta. Sekarang mereka sedang goyang karena Muhammad bin Salman itu sedang 5 tahun terakhir sudah melakukan semacam reformasi. Di stop dah, kita ada urun 20 juta dibayarnya, dan itu itibar, mutabar. Oke, jadi ini berkaitan saya dari sisi yang lainnya. Di sini saya mempergunakan yang namanya pola berpikir dialektika. Justru forum-forum seperti inilah yang mestinya diharapkan bisa memberikan keberkahan ke dalam hati kita. Dan hanya kalau ini pernah malam tahun baru belum jadi kurang. Harus selamat Natal di Yogyakarta, cekurangnya aduh dia orang asal loban milu kagereta ya bisa. Loban bisa. Aduh kakak tahun baru ini geus teu datang. Aduh. Itulah yang saya katakan, kenapa berkah semakin jauh dari kita. Berkah itu berkaitan dengan ibadah. Berkah itu hak prerogatif Allah. Allah yang memberikan berkah. Dan berkah itu bukan lahir saja. Dan berkah itu kepanjangan. Berkah kaitannya dengan kesehatan, berkah kaitannya dengan keberhasilan, berkah kaitannya dengan kenikmatan. Orang tua kita lebih bisa menerima yang namanya berkah daripada kita. Ibu bapaknya Pak Malik, berapa saudaranya Pak Malik semuanya? 11. Berapa? Ya saudara? 11. Sekarang pernah nggak ibu mengeluh, aduh budak teh loba teuing? Coba sekarang dengan istri Pak Malik gitu kan? Putar-putarnya berapa Pak Malik sekarang? Mohon? 4. Beda kan? 4 dengan 11. So, lebih berkah ibunya pasti. Itu. Jadi contoh berkah itu bukan sesuatu yang matematis. Tidak bisa menggunakan pendekatan matematik. Heran di 16. Kok 2 yang memilih akhirnya di sini tuh awewe gitu kan? Bu Meti dengan Bu Yati saya sudah tugaskan itu. Oh, memang sudah nggak ada lagi yang namanya berkah. So, ayeuna punten kan? Saya ingin berikan ilustrasi yang ditempati oleh Pak Felmi. Itu namanya dulu Ibu Haja Suparman dan Ibu Haja Khotiah. Ibu Haja Khotiah itu kakeknya, neneknya Pak Wisman. Rumahnya di Jalan Sibaran, di pinggir jalan. Sengaja dijual. Habib menawi ayah bumi mencatat salah nasi. Oh mangga, dapat lesana. Ibu Haja Atik Junaidi, kepala SMP Asalam. Ini rumahnya dulu di Lempong besar kalau dia. Habib teh aceh teh yang menyatakan keasalan kan mun mangga yang berkah maka yang dipilih digang di belakang sini dulu rumahnya itu di Lempong besar banyak sekali di sisa gantung ini akhirnya ditunjukkan rumah pamidegang Gena Namon tuh yang sekarang pemain Persib yang anggota dewan dari Gerindra ya. Dulu kakaknya itu pemain Persib sekarang DPRD Kota Madia temannya Pak Alvan ya. Itu sengaja orang tuanya itu cari tinggal di sini padahal itu rumahnya di asalnya rata-rata gede-gede sehingga laku sekali di jalan Sasak Gantung itu ya. Orang-orang ingin barokah akan Bu Atik meninggalnya dan ini sekarang apa jauh-jauh mana ya. Jauh bukan itu aja sampai ke Sahrin oh
kita sudah sangat rendah sekali, malah sudah mulai berkurang. Coba kalau saya misalnya dulu tidak mentaati apa yang disampaikan oleh almarhum Abah, siapa sih yang nggak gengsi? Gengsi tinggi kan, dosen negeri ITB diterima, coba Abah temu, terus mau berkah, ya udah, saya pegang ini, mana yang status, wah P3K, ASN, wah, itu hanya duniawi. Sangat. Jadi sekarang ini dimensi dunia lebih banyak menentukan, lebih dominan. Karena apa? Tadi saya katakan kita sudah materialisme. Ukuran kebahagiaan itu sudah ditentukan dengan materi.